Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya ya. Jadi hari ini kita akan membahas topik baru di bab sistem peredaran darah, yaitu tentang struktur dan fungsi darah. Nah, jadi silakan disimak videonya sampai akhir. Oke, nah sebelum kita membahas lebih dalam materi kita hari ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, yang pertama, menjelaskan fungsi darah. Yang kedua, mengidentifikasi komponen-komponen darah. Dan yang ketiga, menjelaskan berbagai macam-macam penyakit pada sistem peredaran darah. Oke, nah langsung saja kita bahas yang pertama, fungsi darah. Nah, jadi ada beberapa fungsi darah ya. Yang pertama, mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang kedua, mengangkut zat makanan atau sari-sari makanan, serta sisa metabolisme. Nah, sisa metabolisme artinya zat makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, jadi semuanya ini diangkut sama yang namanya darah. Oke, nah yang kedua sebagai pertahanan tubuh dari berbagai kuman penyakit. Nah ini nanti dikerjakan sama yang namanya sel darah putih atau leukosit. Nah fungsi yang ketiga itu mengatur suhu tubuh. Yang keempat fungsinya menutup luka. Dan yang kelima mempertahankan pH tubuh. Nah pH tubuh yang seimbang ini nanti akan menjaga sel jaringan tubuh kita agar tidak rusak. Oke. Nah yang kedua itu kita membahas tentang komponen darah ya. Nah, jadi komponen darah itu kita bisa bagi menjadi dua. Yang pertama ada namanya adalah si plasma darah. Yang kedua sel-sel darah. Nah, plasma darah itu di dalam cairan darah kita itu sekitar 55%, sedangkan sel-sel darah kita itu 45%. Nah, jadi plasma darah ini adalah komponen yang paling banyak pada cairan darah kita. Oke, nah jadi plasma darah itu apa? Ya, nah jadi kalau di dalam darah kita, nanti plasma darah ini dia berbentuk cairan berwarna kuning ya. Nah, jadi nanti kandungannya itu terdiri dari 92% air. Nah, sisanya itu nanti 8%-nya terdiri dari NaCl, kemudian ada protein darah seperti albumin, globulin, dan fibrinogen. Nah, fungsi dari plasma darah itu sendiri adalah mengatur tekanan osmotik darah. Kemudian dia berfungsi untuk membawa zat makanan atau sari-sari makanan, kemudian yang membawa sisa metabolisme. Oke. Nah, sedangkan kalau sel-sel darah pada manusia itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada namanya sel darah merah atau eritrosit, yang kedua sel darah putih atau leukosit, dan yang ketiga ada namanya keping-keping darah atau trombosit. Nah, untuk sel darah merah, putih, dan keping darah ini nanti kita bahas secara masing-masing. Oke. Nah, jadi ini merupakan gambaran umum dari komponen darah kita. Ya, yang pertama harus kalian tahu seperti yang Ibu jelaskan kemarin bahwa ini adalah pembuluh darah. Ya, pembuluh darah itu ibaratnya seperti selang, di dalamnya lah terdapat yang namanya sel-sel darah kita. Nah, bisa kalian lihat ada sel darah putih, kemudian ada trombosit dan sel darah merah. Ya, jadi sel darah kita itu mengalir di dalam pembuluh darah. Nah, kemudian kalau kita mengambil cairan darah kita, ya, kemudian kita masukkan ke alat yang namanya sentrifugasi, ya. Nah, jadi nanti darah kita itu terdiri dari 3 lapisan atau 3 komponen tadi. Yang pertama tadi ada plasma darah 55%. Nah, jadi plasma darah ini nanti letaknya paling atas, ya. Karena kan plasma darah itu kan terdiri dari air ya, air tadi 92%, jadi dia bentuknya lebih ringan, jadi dia berada di sebelah atas. Nah, kemudian kalau leukosit dan trombosit itu nanti di lapisan kedua dan banyaknya itu hanya kurang dari 1% ya. Nah, kemudian eritrosit adalah jumlah sel darah merah yang paling banyak, yaitu 45%, makanya letaknya dia paling bawah gitu ya. Nah, jadi ini merupakan gambaran umum dari komponen darah manusia. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kita bahas adalah sel darah merah atau eritrosit. Nah, jadi beberapa ciri dari sel darah merah ini, yang pertama adalah berwarna merah. Kenapa kalau kita melihat darah kita berwarna merah? Karena di dalam sel darah merah kita itu mengandung yang namanya hemoglobin. Nah, jadi hemoglobin ini juga lah yang berfungsi untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Nah, jadi kenapa darah kita bisa mengangkut oksigen dan karbon dioksida? Karena di dalam sel darah merah kita terdapat yang namanya hemoglobin. Oke. Nah, yang kedua bentuknya bulat bikonkav. Bikonkav itu seperti cekung gitu ya. Dia tidak memiliki inti. Nah, jumlah normalnya sel darah merah pada wanita dan pria itu berbeda.
Nah, kalau pada wanita itu sekitar 4 sampai 5 juta sel ya. Kemudian kalau pada pria sekitar 5 sampai 6 juta. Nah, kenapa pada pria itu jumlahnya lebih banyak daripada wanita? Karena pada umumnya pria itu pasti melakukan aktivitas lebih banyak ya. Otomatis dia pasti membutuhkan tenaga atau energi yang lebih banyak. Nah, ketika dia membutuhkan energi lebih banyak, otomatis oksigen yang dibutuhkan pasti lebih banyak ya. Jadi sel darah merah pada pria itu lebih banyak dari pada wanita gitu. Nah, jadi untuk bentuknya sendiri bisa kamu lihat seperti gambar ya ini ya. Dia di bagian tengahnya itu agak cekung ya, dan dia tidak memiliki yang namanya inti. Oke. Yang kedua adalah sel darah putih atau leukosit. Nah, jadi sel darah putih ini berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, jadi sel darah putih ini yang berfungsi untuk melawan kuman penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian dia juga nanti berfungsi untuk membentuk yang namanya antibodi ya. Antibodi itu berfungsi untuk sebagai sistem pertahanan tubuh atau kekebalan tubuh kita dari berbagai serangan kuman penyakit. Nah, jadi sel darah putih ini bisa dibagi menjadi dua bagian. Ada yang bergranulosit dan agranulosit. Granulosit itu artinya di dalam sel darah merahnya itu terdapat yang namanya butiran-butiran. Nah, jadi sel darah merah yang memiliki granulosit terdiri dari basofil, eosinofil, dan neutrofil. Dan yang kedua itu yang tidak memiliki granulosit atau namanya agranulosit. Berarti dia tidak memiliki butiran-butiran di dalam sel darahnya, yaitu terdiri dari monosit dan limfosit. Nah, jumlah normalnya pada manusia itu sekitar 5.000 sampai 10.000 sel ya. Oke. Nah, jadi bentuknya bisa kamu lihat seperti gambar yang di samping, seperti yang Bu bilang tadi. Sel darah putih yang bergranula itu adalah yang memiliki butiran. Nah, contohnya ini ada eosinofil, dia memiliki butiran kan. Kemudian ada neutrofil dan basofil. Nah, sedangkan agranulosit dia tidak memiliki butiran. Nah, terdapat pada monosit dan limfosit. Nah, bisa kamu lihat dia tidak ada butiran di dalam sel darah putihnya kayak gitu. Oke, kita lanjut. Keping darah atau trombosit. Nah, jadi keping darah atau trombosit ini berfungsi untuk pembukuan darah. Nah, jadi ketika kamu mengalami yang namanya cedera, otomatis kan darah kamu keluar gitu. Nah, pada akhirnya nanti tetesan darah itu akan berhenti gitu. Karena kenapa? Karena di dalam sel darah kita itu ada yang namanya trombosit yang berfungsi untuk pembukuan darah gitu. Artinya nanti darah di sana akan menggumpal sehingga darah kita nanti dia tidak menetes lagi gitu atau tidak memancar lagi gitu. Makanya fungsinya sebagai penutup luka juga gitu ya. Nah, nanti kalau dia keping darah dia bentuknya tidak teratur dan dia tidak memiliki inti sel. Nah, jumlah normalnya pada manusia itu sekitar 200 sampai 400 ribu sel ya. Nah, jadi skema nah, jadi ini merupakan bentuk dari keping darah atau trombosit kita ya. Jadi bentuknya nggak beraturan. Nah, kemudian ini merupakan skema dalam proses pembekuan darah ya. Oke. Nah, jadi ketika terjadi yang namanya luka, trombosit kita itu yang pecah ya. Karena trombosit ini trombosit pecah dia akan mengeluarkan yang namanya trombokinase ya. Trombokinase ini adalah enzim ya. Nah, trombokinase ini nanti dia mengubah yang namanya protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Oke. Nah, kemudian trombin ini mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin. Nah, jadi benang-benang fibrin ini nanti membentuk semacam jaringan. Nah, jadi jaringan inilah nanti dia yang pada akhirnya nanti menutup luka atau menggumpalkan darah di sana sehingga darah kita tidak memancar lagi gitu. Oke, yang terakhir itu adalah penyakit pada sistem transportasi atau sistem peredaran darah. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali jenis-jenis penyakit yang berkaitan dengan sistem transportasi. Nah, di sini Ibu tampilkan 5. Oke, yang pertama ada namanya hemofilia. Nah, hemofilia ini merupakan penyakit menurun. Penyakit menurun artinya yang diturunkan dari orang tua kepada anakannya gitu ya. Ya. Nah, jadi kalau pada hemofilia ini adalah menyebabkan darah sukar membeku gitu. Jadi kalau terjadi yang namanya luka, nah darahnya itu selalu mengalir atau menetes gitu. Oke, karena kenapa? Di dalam darahnya itu hanya terdapat sedikit trombosit ya. Yang kedua anemia. Nah, anemia ini adalah
kondisi ketika seseorang itu jumlah eritrositnya terlalu sedikit. Nah, jadi kalau pada orang yang sakit anemia otomatis oksigen di dalam tubuhnya juga berkurang gitu ya. Makanya salah satu cirinya adalah terjadi yang namanya pucat atau lemas gitu. Nah, yang ketiga leukemia atau kanker darah. Nah, leukemia ini adalah produksi leukosit terlalu banyak ya. Jadi menyebabkan yang namanya kanker darah gitu ya. Kemudian yang keempat ada namanya arteriosklerosis. Nah, arteriosklerosis ini merupakan pengerasan pembuluh arteri karena terdapat tumpukan kapur di dinding arteri. Nah, kalau dia aterosklerosis sama ya, pengerasan pembuluh arteri karena dia adanya tumpukan lemak di dinding arteri. Tadi kalau dia arteriosklerosis tumpukan kapur, kalau atero itu adalah tumpukan lemak gitu. Jadi mungkin contohnya bisa kamu lihat lagi di buku paket biologi kamu. Oke. Nah, jadi sekian pembahasan kita hari ini tentang struktur dan fungsi darah. Semoga kalian paham, dan jika masih ada yang kurang paham silahkan bertanya di kolom komentar di Google Classroom kita. Oke, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.